Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqil 'adzim. Al-ayah, shadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Wa qala aidan, ala ukhbirukum bi uhibbukum ilayya wa uqarribukum minni majlisan yaumal qiyamah. Qalu bala. Qala ahsanukum khuluqan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan hidayah inayah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara kuliah 7 menit atau kultum dalam rangka menjelang buka bersama. Materi kali ini adalah pendidikan atau pentingnya pendidikan akhlak dalam keluarga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat Islam menuntun manusia ke jalan yang lurus, yaitu jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak disebutkan dan termaktub dalam Al-Quran bahwa akhlakul karimah termasuk dalam syariat Islam. Ditegaskan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi besar kita, itu adalah seorang yang paling agung akhlaknya, paling mulia akhlaknya, yang ditegaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqil 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat mulia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Qalam tadi, ayat 4, Allah menjelaskan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang mempunyai akhlak budi pekerti yang paling mulia. Inilah yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pendidikan yang paling penting di dalam keluarga adalah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak di dalam keluarga ini paling penting yang harus kita ajarkan sebagai seorang tua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara garis besar pendidikan yang harus ditekankan dalam keluarga adalah pendidikan akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda mengenai kedudukan mulianya akhlak ini yang bisa meningkatkan derajat manusia sampai ke derajat yang tinggi, bisa bersanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, ala ukhbirukum bi uhibbukum ilayya wa uqarribukum minni majlisan yaumal qiyamah. Qalu bala. Qala ahsanukum khuluqan. Wahai para sahabat,
Maukah kalian aku beri kabar siapa orang yang paling aku cintai dan siapa orang yang paling dekat kedudukannya denganku besok pada hari kiamat? Maka para sahabat menjawab, qalu bala, ya Rasulullah, silakan. Qala, maka Rasulullah bersabda, ahsanukum khuluqan, yaitu orang yang paling mulia akhlaknya, paling baik akhlaknya di antara kalian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya pahala yang diberikan kepada kita apabila kita mempunyai akhlak budi pekerti yang baik. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pada para sahabatnya, siapa orang yang paling aku cintai, siapa yang orang yang paling dekat kedudukannya di yaumul kiamah nanti bersama aku adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara para sahabat tersebut pada waktu itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi, dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda juga, aktsaru ma yadkhulul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Amal yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa kepada Allah dan berakhlak atau berbudi pekerti yang mulia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya dua amal yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Pertama tadi, bahwa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian mempunyai budi pekerti yang mulia. Bagaimana cara untuk menumbuhkan akhlak budi pekerti mulia ini dalam lingkungan keluarga sebagai seorang yang beragama Islam? Tentunya kita punya tip-tip tertentu. Yang pertama, sebagai orang tua, kita harus menanamkan kejujuran kepada diri anak-anak kita. Apapun itu pekerjaannya, harus ditanamkan kejujuran kepada apa yang harus kita lakukan kepada anak kita. Yang kedua adalah tanamkan keberanian. Berani karena benar, bukan berani karena salah. Yang ketiga, bergaul dengan baik. Ajarkan pada anak kita untuk rendah hati. Rendah hati bukan hina. Rendah hati itu justru memperkuat pribadi anak untuk menjadi anak yang berpribadi yang baik, berakhlakul karimah. Yang keempat, bersandar pada diri sendiri. Ajarkan pada mereka untuk mengerjakan pekerjaan mereka sendiri, bertanggung jawab dengan pekerjaan mereka sendiri. Berilah pujian pada hasil pekerjaan mereka sehingga mereka merasa dihargai. Yang kelima, ajarkan mereka untuk tidak berlebihan dan ajarkan kepada mereka untuk disiplin. Ajarkan pada mereka untuk tidak berlebihan pada perkara-perkara yang diperbolehkan, seperti makan, minum, berolahraga, berbicara, bergaul. Itu tidak boleh berlebihan, sewajarnya saja. Dan ajarkan disiplin, disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin apapun pada anak kita, sehingga akan melatih mereka untuk tertib, berakhlakul karimah. Yang keenam, ajari aifah dan ikhlas dalam beramal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua adalah cerminan bagi anak-anaknya. Orang tua yang selalu menjaga kesucian dirinya akan membuahkan hasil atau akan menumbuhkan generasi yang berikutnya, generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang selalu berhati-hati. Dan tumbuhkan pada diri anak-anak kita untuk selalu beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh,
ajari mereka untuk saling mencintai, berbuat adil, hormat menghormati kepada siapa saja, kepada yang tua, kepada yang kecil, kepada siapa saja, sehingga itu akan menjadi kebiasaan mereka membentuk akhlakul karimah mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, norma-norma di atas tadi tidak hanya disampaikan hanya satu kali saja terus selesai, tidak. Tapi norma-norma yang disampaikan di atas tadi itu harus disampaikan terus-menerus sepanjang hayat, sehingga ini menjadi kebiasaan anak-anak kita dan menjadi bekal kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat kelak nanti. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi pemirsa semuanya. Semoga kita diberikan keturunan yang solih dan solihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.